Waktu kita bahkan menangis dalam hadirat Tuhan, saya yakin yang saudara rasa adalah lega di hatimu. Nah, ini bedanya saudara ya. Jadi kita bukan menangis karena persoalan. Kita menangis justru karena menikmati kehadirannya. Kali lagi saya melihat orang-orang yang mengidolakan seseorang begitu toh. Kalau orang itu ada di depannya, dia bisa menangis. Jadi bukan menangis karena dia sedih. Dia menangis justru karena bahagia. Jumpa dengan itu orang idolanya gitu kan. Orang menangis. Jadi ya, kalau saudara menangis di ibadah cuma gara-gara saudara ada persoalan, ya itu belum hadirat Tuhan. Itu menangis karena ada persoalan. Ya. Tapi menangis karena menikmati kehadirannya, itu justru menangisnya itu menangis bahagia. Itu yang orang sering saya lihat salah mengerti. Tuh, dia pikir Bu Pendeta ini menangis apa? Menangis apa bagaimana toh? Bayangkan kita ini di bumi. Ya. Ini Allah yang tempatnya di sorga sebenarnya. Mau menyatakan kehadirannya. Deng torang di bumi, saya sering bilang, rembokan ini yang ada di atlas. Yang ada di atlas. Ada juga dia di atlas Minahasa. Atlas Minahasa, rembokan dapat lihat. Kalau atlas Indonesia, iya, rembokan di benua mana? Orang ini tahu rembokan di mana. Dipikir apa suatu rembokan? Nah bayangkan kalau Tuhan mau menyatakan kehadirannya di sini kan, memangnya bisa ditukar dengan uang berapa? Kehadiran Allah. Nah, saudara nanti bahagia kalau dapat doi 1 M begitu. Ya. Tadi malam tidak sengaja saya melihat, ini siapa ini yang babunya ini? Kasih mati Akang. Tolong Akang kasih mati supaya. Tadi malam secara tidak sengaja saya lihat ada ya katanya sih mau diproses ya. Jadi yang dia maling 400 M. Kalau 400 ember, orang le boleh ganti. Nah, kalau 400 miliar DP model rupa apa kita belum pernah lihat. Kalau tulis dengan angka-angka boleh. Ya. Mar kalau jumlah ya secara real 400 miliar bagaimana itu? Bagaimana DP banyak? Berapa tas? Berapa koper atau berapa karong? Ini tahu itu DP jumlah bagaimana banyak. Nah, begitu saudara toh. Dan orang itu belum pernah kayaknya belum pernah diperiksa bahkan. Tuh, dia terkenal sekali dan saudara sangat tahu. Pasti tahu sekali. Oh, ini kan bilang terang-terangan. Orang yang maling bareng-bareng itu yang kasih tahu. Saya kan sudah dihukum. Nah dia itu loh belum. 400 M. Oh kasih. Oh Tuhan. Itu pantas kok dia punya semua tuh. Saya rasa dia semua beli ini sulut. Apa nanti punya banyak uang seperti itu? Ya. Aduh saudara, ini orang sementara lihat masa kini. Jadi sekali lagi, yang lain susah cari doi, yang lain bermain-bermain jo kong dapat doi. Sorong-sorong jatuh nol kong dapat doi. Sorong-sorong jatuh kertas kong dapat doi. Waduh, berbagai berita yang saya lihat. Oh Tuhan, bukan main. Kasihan toh. Ini mau
mau benarkan di Indonesia, aduh, tuh ini dosa puluhan tahun ini, tuh. Justru bukan cuma bukan cuma dianggap nyanda apa-apa. Ini kan saya bilang Akang, yang maling ayam semua mati dia dong pukul. Membayangkan kalau 400 M kau beli Akang ayam, kira-kira ayam di mana le kong dia udah beli dengan 400 M. Tuh, dan orang menghormatinya. Daulat Tuanku. Tuh. Oh, apalagi kalau triliun. Nah, toh, saudara, jadi kalau cuma gara-gara itu kok orang mau menangis. Tempo apa Tuhan kita ada doi MMMM. Oh. Padahal saudara tahu, dia hadir saja. Bayangkan penyanyi di Singapura, penyanyi di mana kota itu, ya, penyanyi di Korea, kan dati orang buang doi kong pergi di sana. Tuh, kenapa dia baku dapat langsung nyanda? Tuh, DP jarak jauh sekali dia dan panggung. Tuh, belum kalau semua orang so angka HP, nyanda dapat lihat apa dorong muka. Bayangkan saudara. Dan orang lihat itu DP artis muncul, aduh menangis. Tuh, pingsan. Bayangkan ini mau bilang apa saudara? Ini kan zaman orang mengidolakan seseorang. Tuh, luar biasa. Tapi kalau bilang mau hormat Pak Tuhan, semua justru begini. Ini fanatik. Kalau fanatik Pak artis yang nak menyelamatkan, orang rela rugi semua. Coba, ya saya bilang ke saudara itu beberapa kali, ya. Saya dengar masalahnya kan diwawancarai di TV, toh. Bayangkan, dorang sampai so baking tenda di lapangan, tuh artis belum datang, ya. Supaya maksudnya dorang so yang nak muta pindah, kan dati dorang bertenda di situ, so baking tenda. Tuh supaya kalau DP artis datang dorang ceritanya so pilih itu tanpa yang pas-pasnya nak terlalu di muka, marbukang di belakang begitu. Jadi dorang mau saksikan dari tempat yang paling strategis. Gitu, begitu saudara. Ya. Sementara kalau di gereja, kalau orang dengar ada gereja yang antri kalau mau masuk, orang bilang, hah? Gereja di mana itu? Antri mau masuk. Dorang masuk, hah? Mau antri? Beta tidur. Kalau antri di bioskop orang rela. Coba kalau tidak betul. Oh? Di bioskop antri. Di konser antri. Di restoran antri. Toh? Dulu tuh orang ya. Perasaan dapat diri hampir 1 jam karena antri. Kalau mau duduk, dong semua ganti orang antrian, terpaksa berdiri di situ. Kandati keram. Cuma mau apa? Cuma mau makan. Tuh, coba kalau saudara di sini tuh menyanyi, oh Tuhan, DP lagu cuma 2. Mardia ulang 100 kali. Kasihan Tuhan Yesus. Dia mati dan yang ada orang mau hormat. Dengan lagu-lagu tadi kan sebenarnya sangat bagus loh saudara hayati kata-katanya. Harusnya ini mewakili penyembahan kita. Yang harusnya kita tunjukkan dan nyatakan kepada Tuhan. Kita selamat bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kekuatan kita. Ya. Bahkan ketika kita bisa taat. Kan Tuhan tuntut taat. Saya sering bilang ke saudara. Waktu kita bisa taat. Loh, saudara akan sangat sadar. Kau taat bukan karena kekuatanmu. Kau taat itu karena Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Maka akhirnya kita bisa taat. Tuh. Kita bisa mengalahkan daging kita. Bisa mengalahkan setan, bisa mengalahkan dunia ini. Loh, itu karena kehadiran Roh Kudus. Bukan karena orang jago.
Nah coba ya, kalau kita sungguh-sungguh mengerti, menyadari hal ini. Aduh saudara, tuh mau mati sekarang, asal mati karena kebenaran. Mati karena iman. Loh harusnya mesti bilang ya Tuhan. Engkau datang sekarang, engkau menjemput aku sekarang dan bawalah aku pulang. Gitu tuh. Jangan sampai sekarang saudara kalau masih rasa aneh ini pernyataan-pernyataan ini. Saudara, kau mau tunggu tempo apa engkau sadar? Mau tunggu tempo apa? Coba dulu itu ayat Lukas 14 ayat 33. Coba. Nah kan. Coba baca sama 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi ya napa setang so ambet orang pedoi ya. Cuma doi le engkau menangis akang. Orang harus melepaskan, bayangkan. Orang melepaskan diri dari apa yang kita sebut sebagai milik kita. Bayangkan saudara, kita ini adalah milik Allah. Masih sadar enggak? Kalau kita adalah milik Allah. Jangan berani bilang ini kita punya. Ini kita punya. Seperti saya bilang ke saudara, hatno mau bet. Salah-salah tapi diri. Itu mana-mana pak kita. Jangan jadi murid Yesus. Karena apa ini? Yesus yang khotbah ini. Ya, saya mengutip salah satu pernyataan yang Yesus ucapkan dari mulutnya sendiri. Nah, ini tidak sedia ini sebenarnya. Tapi kalau ini yang keluar harusnya ya dengar. Bayangkan dari tadinya tidak terpikir soal ini, tiba-tiba Lukas 14 ayat 33 kan. Harusnya kan, bayangkan Tuhan. Ya kan. Waktu saudara mengambil keputusan untuk membeli barang mahal. Coba, ada pikir berapa lama? Misalnya saudara mau beli oto. Nggak ada sama yang mau beli pisang goreng. Nggak ada. 400 juta. Aduh apalagi itu. 400 juta. Aduh dia mesti kali dulu. Tuh. Seorang pemakang 1 bulan bagaimana? Nanti anak-anak sekolah. Nanti ini nanti itu. Ya. Akhirnya kalau so bulat sekali. Bayar jo. Nah, sudah. Itu wah. Ya. Saya ingat waktu mau ambil oto sana, lo ada minta tanda saudara. Minta tanda dan Tuhan kasih ada tanda. Itu sebabnya ya orang ambil. Kalau nyana iya jo. Tuh oto tuh hari. Ya. Adik periksa di YouTube mama. Bagus itu lebih bagus dari oto-oto lain. Oh iya sayang mama setuju. Bayangkan saudara. Ya, tapi karena lain kali mogok. Tapi pikir bayangkan ini. Ya, mogok kong. Bayangkan kalau ada yang bawa tuh oto kong sesiang turun kong motola. Bagaimana reken? Saya ingat pernah sekali waktu saudara. Mogok pas di ujung ring road itu ya. Pas ditanjakan memang sota kancing saudara. Kong macet sekali waktu itu. Jadi tuh oto-oto di belakang klakson
Adek so lebih gugupnya. Orang semua di oto so gugup. Bikin bagaimana ini? Macet sekali. Bayangkan saudara. So di antara gugup seperti itu. Tiba-tiba ada motor. Set. Ya, berhenti di seipat orang. Motor butut ya. Iya. Motor besar dek. Metik masuk besar. Ya. Berhenti di seipat orang. Dia langsung buka pintu saudara. Dia langsung suruh pindah. Bapak-bapak, bayangkan nyandak tanya kalau ngoni dari mana ndak, dia langsung naik, dia langsung, jadi saudara, adek baking nyandak jadi, langsung bajalang tuh oto, bayangkan itu, ya, itu bayangkan ini kalau Tuhan mau kirim, semua yang saudara nyandak terpikir tiba-tiba kejadian. Waktu itu orang mau antar orang-orang, ada teman-teman hamba Tuhan ada di oto. Ibu-ibu semua. Kung siapa tuh mau turung batola. Kan itu oto besar waktu itu tuh. Mau siapa mau turung batola. Itu ya. Jadi waktu itu sampai berpikir, oh Tuhan kalau begitu so mesti ganti ini. Tapi begitu saja masih gugup. Tuhan ini mau bayar angsuran atau apa begitu tuh. Jadi saudara, ada tanda yang orang minta. Waduh, bayangkan kira-kira 1 minggu setelah, ada minggu itu berapa hari? Ya, setelah saya berdoa minta kalau begitu Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki, kalau begitu Tuhan tolong beri kami tanda. Kau bayangkan nyandak masuk akal saudara. Tiba-tiba ada yang WA. Nah, ini kok bisa ini baca cerita begini nih. Nin tahu. No? Saudara mari percaya waktu Roh Kudus bekerja itu yang tepat. Ya. Tiba-tiba di WA. Nah ini anak ini emang tahu sekali lihat orang. Tapi maksudnya nyandak jabat cerita orang. Apalagi tahu itu sekitar 2-3 tahun, 4 tahun begitu. Enggak pernah orang baca cerita atau apa enggak pernah. Tiba-tiba dia WA. Kak nomor rekening dang. Nyandak bilang kak apa kabar? Kak nomor rekening dang. Saya pikir sudah kasih. Oh, betul-betul nyandak terpikir saudara. Pikirkan ya paling coba pikir jahat paling 1 juta. Terus terpikir begitu saudara. Dan saya terkejut no. Waktu babunyi tuh WA somaso. Dia ada foto tuh dia ada kirim. Waktu itu yang anak-anak ada di koi. Kita bikin masalah. Nyandak salah baca. Anak-anak. Iya mama salah baca. 50 juta. Itu kan. Tanda awal berarti jual jatuh oto. Penghuni ambil baru. Coba saudara. Ini dari mana? Hah? Siapa dia bilang pada orang? Dan sejak itu nyandak pernah. Sudah emang kali itu. Apa? Kamu mau bilang kalau Tuhan itu tidak ada? Salah sendiri. Mau bilang kalau Tuhan nyandak dengar? Ya salah sendiri. Ini kan? Dia mampu terhadap segala sesuatu. Sampai yang orang pikirnya nak masuk akal. Siapa dia bilang Pak Angko jangan masuk akal. No? Maksudnya nak masuk akal di sini tidak bisa diterima. No? Orang Tuhan yang nak masuk akal melampaui akal. Ya? Tapi dengan berbagai pengalaman harusnya semakin membuat kau sadar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Dan sangat memperhatikan kita. Oh, coba ya. Hal-hal kecil itu kan tadi kan orang pikir besar. No, hal kecil coba ya. Yang saya bilang, yang saya cerita ke saudara. Oh, tiba-tiba nyanda ada doi ya. Antri. So ambil semua tuh perlu. Dasar Yesus. Dapat lihat apel. Ambil jo. Biar cuma 1, bayangkan saudara. Biar cuma 1, ini kan orang paling nyandak dan tuh 1 kilo. Masa le 1. Karena nyandak cukup itu doi. Ya.
Dompet bapak bilang, kong, cuy ada duit. 1 cuy, dia bilang, 1 cuy. Nah, dia lihat sentok bilang apa tuh? No, ambil juga yang biar 1. Tuh. Jadi kita pikir, ambil 1. Kong bayangkan ini antri di kasir. Kong kita dengan tuh 1 apel. Ada antri-antri. Dapat rasa, padahal mungkin ada orang agak. Tapi kita dapat rasa semua orang so agak pak kita. Bukan main tuh ibu sana. Kandati dia dengan tuh apel 1 biji. Tuh. Lalu berubah juga kita berpikiran. Bikin malu. Tuh. Para ini 1 apel ini. Kong kita balik, taruh ulang di kulkas. Tuh. Nah sudah no, ya jadi beli tuh. Udah. Sampai di rumah. Kurang kaget malam-malam. Ada orang datang. Apel, Sonin tahu 2 kilo. Perasaan waktu itu mungkin 3 kilo. Soalnya kan banyak sekali. Tuh. Kok bisa ngana bawa apel? Tuh tadi kan kita kan di toko. Dia bilang, toko lain. Saya bilang, Kong kita lihat tuh apel. Kong begini di hati. Suka apel. Nah kan coba. Siapa ada SMS pak dia? Hah? Siapa ada WA? Lihat ini kalau Tuhan yang WA. Dia langsung WA di hati. Biarnya tidak ada kuota. Kalau so WA di hati langsung masuk itu. Jadi suka apel. Jadi kita beli. Aduh. Waktu itu biarnya tidak mau menangis. Ikut ciri itu air mata. Tuh tadi kita cuma beli 1. Sekarang so bawa 3 kilo. Tuh. Enggak saudara. Lain kali dapat rasa Tuhan ada di mana? Masa cuma 1? Tuhan yang nak mau kasih iko. Cuma 1 apa lagi? Tuhan kita so lama melayani. Kan coba saudara bagaimana? Tuhan bilang coba kuat. Tenang. Sabar. Tuh. Barunya dapat apel angko. Tuh pendeta lain sampai mati. Barunya dapat apel. Tuh, ada makanan lain tuh. Berapa lama dia kasih kejutan? Tuh 3 kilo. Coba ya. Ini sudah Pak ingat semua. Cerita aja biar cepat-cepat. Ini kan tentang Tuhan bukan tentang saya. Tuh. Nah dulu kan itu mobil sebelum ini kan tuh EPV. Coba. Itu waktu ambil itu auto. Itu kaca depan memang so pizza saudara. Waktu beli di showroom memang itu so pizza. So itu tentu pemilik showroom dia bingung dah lihat orang. Ada tuh auto lain bagus-bagus. Tuh orang lebih pilih tuh dia. So itu dia waktu itu kayaknya tuh. Tentu. Ya, pemilik showroom itu. Dia lihat-lihat. Tuh orang lihat-lihat dan periksa-periksa tuh auto. Dia kok datang. Oh ibu mau ambil ini, yang kedihnya enggak tanya. Siapanya enggak pilihnya? Oh enggak Pak, ini orang mau pakai soalnya. Oh ini mau angka orang. Jadi orang cuma suka ini besar. Tuh lain bagus, kecil. Ya, orang mau ambil ini untuk pelayanan. Tuh supaya angka orang banyak. Kandati dia soalnya enggak tanya, biar bisa tuh kaca enggak. Tentu dia pikir orang 2 so gila memang di situ. Memang seperti kan dapat lihat bayangkan saudara, ada selotip. Itu kaca pizza tuh. Jadi selotip saudara. Selotip hitam. Kaca muka. Apa dia? Langsung. Tuh. Cuma bilang, bayangkan tukar dengan espas. Itu auto. Tuh. Tambah juga kata 5 juta. Bawa pulang ya ibu. Sampai lihat tanda tangan kontraknya enggak saudara. Kita sampai pikir bayangkan. Ini pemilik showroom le. Bawa pulang ya bu. Bayangkan saudara. Orang mau pelayanan radio waktu itu. Jadi di waktu itu. Bayangkan. Tadi cuma ada singgah. Maksudnya coba. Siapa tahu boleh. Sedangkan mau parkir tuh auto di muka showroom so hilang selak. Dari semua auto di situ yang parkir bagus-bagus. Kong ini auto ini mau parkir. Lalu bikin malu mari ya. Orang parkir situ. Lalu saudara. Saya ingat pertama kali pakai ke Rakerda di Modo Inding. Saya ingat. Ya.
Entah itu tahun berapa. Lalu ada peserta rakerda yang akrab dengan kita. Dia bilang, Ron, so ganti ko tengok ni pe oto. Kong apa dia pe kaca? Kita bilang, ya biar Joci. Ya kan yang pentingnya enggak basah tuh orang. Tuh, mau kaca muka. Rupanya dia so simpang-simpang. Tuh, pas kelar rakerda, dia kasih 1 juta. Kenapa? Ini for ngoni beli kan itu kaca oto. Oh iya dong, makasih Tuhan berkati. Kong lihat ini tamang-tamang. Waktu itu mau pulang, dorang mau minta doi tiket toh, minta di doi kas. Jadi saudara saya membayangkan kasih yang dorang dari luar pulau. Nah, pikir-pikir, orang ini so di dalam oto. Tuh, itu kaca memang pica. Tuh, tapi dorang ini mau naik kapal. Ya, belum tentu beli akan oleh-oleh, tentu tuh orang di sana. Jadi bagaimana? Ya, sudah kasih pada orang tuh 1 juta, tuh orang berbagi akang. Jadi itu Cik bilang, dia dah lihat tuh. Kayak Ron? Biar Cik, dorang kasih yang tuh begini. Akhirnya dia mengatakan, salah. Tentu kan dia pikir salah. Kasih pangoni mana? Ngoni cuma kasih orang, biar Jo. Sekian tahun, 1 tahun kalau tidak salah. Tiba-tiba ada ibu janda datang di sini. Napa doi beli kaca oto? Kita agak apa dia? Loh, ini janda miskin. Oh, tapi pikir, bagaimana dia cerita? Begini ini ibu janda ada sekarang, ada duduk di muka, ada duduk di sini bukan duduk di muka. Tuh, bagaimana dia cerita? Begini kita mau keluar. Kok masa kita keluar begini dapat lihat itu oto, padahal kan selalu dia lihat. Dia bilang hari itu pas kita lihat tuh oto, dapat lihat tuh kaca tuh, dia bilang di hati bilang begini, apa? Ngana mesti beli itu kaca oto. Oh, ambe doi di mana? Dia bilang kok sejak hari itu kita kumpul doi. Hah? Iya napa? Cuma tak kumpul begini kita soalnya tahan kasejo 870.000. Mungkin kayak yang dia maksud tentu 1 juta, mar dia kata soalnya tahan kasejo nih 870. Nah, kali ini bayangkan saudara, karena Tuhan bilang beli kaca oto, aduh, kita bilang Padahal paman jodoh yang orang cari itu kaca oto, pergi di dealer saudara. Dan yang menakjubkan di sini begini, waktu orang tanya itu harga kaca oto, termasuk ongkos pasang tahun itu 870. Kok saudara mau bilang apa? Coba bayangkan, ininya nak masuk akal tapi ini terjadi. Ini Tuhan sementara sama ada kasih tunjuk 4 orang kalau dia yang tanda tangan. Dia yang tanda tangan. Kalau kasih 1 juta kan beda. Tapi karena kasih 870 persis harga kaca termasuk ongkos pasang. Oh, gimana itu? Aduh, saya bikin. Bayangkan hidup ini saudara, ada saja cara Tuhan. Ya, mulai dari 1 biji apel. Ya, Tuhan bisa melakukan apapun. Ya, sekali lagi waktu ini jadi dalam hidup saya. Diceritakan kepada semua orang. Supaya kau tahu, kau memiliki Tuhan yang bukan cuma ada di lagu. Oh, itu kan cerita di Alkitab. Ngapa ya, saksi hidup yang berdiri di depan saudara. Jadi waktu dia minta apa? Serahkan semua milikmu. Bukankah dalam hidup ini tidak ada milik kita? Hah? Jangankan benda-benda. Nyawa kita milik Tuhan. Tubuh ini 1 Korintus 6 milik Tuhan. Rumahnya
Masa orang berani sekali saudara. Apa? Tidak tahukah kamu? Tubuhmu bait Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan lunas dibayar. Karena itu waktu dia perintahkan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara pikira apa Tuhan soalnya tidak dimuliakan gara-gara orang ini mau muliakan dia? Apa pentingnya orang pepujian Pak Tuhan? Apa pentingnya? Dia tetap Tuhan dan Allah. Walau tidak ada yang memuji dia. Saudara ini boleh kasih turun dia dari takhta. No? Semua orang yang menghujat, yang menghina Yesus. Kenapa? Orang berhasil turunkan Yesus dari takhta. Bayangkan waktu dia diadili. Dia ditangkap. Dia bilang apa? Waktu Pilatus bilang, tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan dan menghukummu. Yesus bilang, oh enggak bisa. Kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak punya kuasa apa-apa terhadap aku. Ya. Ini kamu sementara menangkap aku, kenapa? Karena kita yang kasih dia kasih. Aku yang serahkan diri, bukan karena pejago. Yesus ya saudara. Ya, makanya saudara saya, ini tuh apa? Hasil membaca Alkitab itu berulang-ulang. Aduh saudara. Baca dua kali, tiga kali. Saudara belum mengerti. Tiba-tiba saudara baca. Tiba-tiba, iyo Kang. Nah ini. Selama di perjalanan orang cuma dengar lagu. Tuh. Karena maksudnya saya mengerti dengan orang yang ada di dalam oto. Tuh. Dan tiba-tiba ada sesuatu di dalam hati. Kemarin waktu antar mama pulang. Tuh. Kayaknya baru lagu kedua terus nyatakan. Dengar Alkitab dulu. Tuh. Tapi pikir biar mama tidur. Tuh. Dengar dulu Alkitab. Tuh. Oh saudara. Dan betul. Pergi dan kembali. Dengar Alkitab. Sementara dengar Alkitab. Air mata ciri. Kenapa saudara? Kemarin saya sengaja. Waktu mau pilih kitab apa. Tiba-tiba kita begini. Yesus bilang. Dia cinta padaku. Harusnya. Dengar JDP kata-kata. Saya memilih Injil Yohanes. Beberapa waktu saya ulang-ulang Injil Yohanes ini. Ya tuh hari saya pernah. Sekarang ulang lagi. Injil Yohanes. Oh. Lalu itu. Ya. Sambil di jalan. Sementara kita mendengar. Sementara kan mata di jalan. Tuh. Kan begitu tuh. Ibu-ibu kan begitu tuh. Duduk di sei. Seolah-olah itu suami sudah tahu antar oto. Mesti orang begini. Kiri. Stop. Ada oto. Begitu. Orang dapat rasa orang lebih tahu. Jadi kita dari dulu saudara. Kita mesti kalau berjalan. Pokoknya sampai susah itu mau tidur. Tetap kita mulia jalan. Tuh. Seolah-olah dia sudah tahu antar oto. Tuh. Jadi betul kita sementara mendengar Alkitab. Tapi mata tertuju di jalan. Tiba-tiba di hati bilang begini. Bayangkan reken. Yang engkau ada dengar ini. Pribadi yang berkata. Aku cinta padamu. Iko ciri itu air mata. Aduh. Dan saya sampai susah saudara mau berhenti. Lap-lap terus air mata. Padahal bayangkan. Ini ada dengar.
Sudah lihat ini, biarkan hatimu terhubung padanya. Dan saudara pasti akan menikmati pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut orang-orang itu pengalaman sepele. Oh, tuh orang kok so pernah naik apa? So ada pengalaman tuh orang pergi di sorga. Iyo, ngoni jodang. Kita kasih yang cuma aja pengalaman menangis di hadirat Tuhan. Tuh, dapat rasa Tuhan pejamahan di hati. Ngoni juga tuh jago naik turun sorga. Kalau berani kita, kalau Tuhan sebawa di sorga semua turun. Siapa tarik mau turun? 1 tahun 365 kali naik turun sorga. Kalau kita berhenti lihat mau turun. Ya, so itu kata Tuhan belum panggil. Tuhannya mau bawa jalan-jalan ke sorga. Kasih biar dia nikmati dulu hadirat sorga. Bayangkan saudara ya. Ada lagu yang saya suka sekali. Your presence is heaven to me. Hadiratmu adalah surgaku. Itu belum tak terus itu. Ada backing di penerjemahan belum tak terus. Baru sampai situ. Coba. Hadiratmu adalah surgaku. Kapan orang di surga? Kapan orang bisa menikmati, mencicip surga? Waktu saudara rasa hadirat Tuhan. Kau sedang menikmati surga. Jadi salah sendiri. Saudara ada di ibadah yang hadirat Tuhan hadir bekerja dan saudara mengantuk. Kan anggapnya salah. Kecuali kalau ibadah ini datar. Nyandak rasa apa-apa. Ya beda. Tapi kalau hadirat Tuhan terasa di sini. Lalu saudara bayangkan semua berapa tahun masuk-masuk gereja. Kok nyandak rasa apa-apa. Yang ada juga bosan. Harusnya kan. Ini DP nama menyedihkan. Baru bilang menyedihkan ya. Seharusnya saya mesti bilang mengerikan. Bukan cuma menyedihkan, mengerikan. Kenapa? Karena kalau hadirat Allah nyata di sini dan kau tidak menikmati apa-apa, kau mengerikan. Ya. Kalau di bumi hadirat Allah, Tuhan tidak berkenan menyatakan hadiratnya kepadamu. Kira-kira saudara masuk surga atau enggak? Menurut saudara. Coba pikir-pikir. Kalau di bumi saja, ya, Tuhan tidak berkenan menyatakan kehadirannya kepadamu. Kong, saudara kira-kira berkenan di hati Tuhan atau bagaimana? Coba renungkan itu. Sementara yang saya dengar kesaksian-kesaksian yang saya cerita ke saudara tuh, ada tuh dia bilang, saya ini nakalnya orang nakal, jahatnya orang jahat, tuh, bejatnya orang bejat. Dia bilang dosa apa yang kita tidak pernah backing? Berapa dia bilang ya? DP istri 13, cilaka 13. DP istri 13 dia bilang, tuh, mulai dari orang bule, semua mau suka jadi DP istri. Siapa? Oh, kaya raya. Siapa dia kaya raya? Dia pengusaha besar. Oh, pengusaha narkoba. Dia bilang, orang di dalam penjara produksi narkoba. Jadi DP penjaga orang boleh bayar. Baking ekstasi dari kamar sel. Dia bilang lain kali kalau kita misalnya tertangkap, tembak itu orang. Karena orang lain yang boleh ada pistol, kita ada. Banyak doi. Dunia ini kan dikendalikan oleh uang. Jadi kalau sampai hatimu juga dikendalikan oleh uang, kau tidak lebih dari orang sana.
Orang di luar sana. Di luar Yesus. Biar saudara rajin gereja. Tapi kalau hidupmu cuma diperintah oleh uang, kau dalam bahaya. Ya, itu dia nama mengerikan. Nah, kalau saudara kan mengerikan nanti kalau kanker toh, baru mengerikan. Nanti kalau, dokter bilang ini stadium apa, baru sudah mengerikan. Dan kau tidak tahu, toh, rohanimu selama sekarat. Dan dia tidak peduli. Imannya selama seperti lampu dang nyandak menyala betul, berkedip-kedip. No? Mau putus. Kok saudara? Lu kau tidak peduli. Yang penting tak tarik ini napas. Coba ya, saya kadang kala saudara, lain kali kita ini cuma mandi saudara, cuma mandi, keluar dari kamar mandi kita hosa. Saya kira, bayangkan jadi lain kali ini, kan tapi Brur ini dia dokter muda soalnya, jadi jago sini, langsung periksa tuh denyut nadi. Saya bilang, kong berapa? Duh rendah ini, jadi sekali lain kali kau hosa, aduh rendah. Tiap kali kita lupa soal kalau berapa. Berapa? Tiap 5 detik berapa? 5 detik berapa? 36, 35, 38. Oh 8. Oh, 5 detik 8 itu normal. Kong tuh hari kita berapa? Kemarin 7. Kalau 8 normal. 7, udah memang kita apa ini ya, memang yang tidak hosa saudara, tapi itu udah perasa sekali kan tuh tek tek pelang-pelang, dia pelang-pelang begitu saudara. Nah itu berulang kali, bukan cuma satu kali. Jadi lain kali saya bilang ke Akang, kalau ses ini ada baba diri, kong semangat sekali pak saudara, ini ajaib. Tuh. Kong kayak apa? Karena ada periksa begitu kong, telepon ambulans. Ya saya tenang-tenang dan tidak apa-apa, apa dang. Itu baru aja saudara, baru kemarin ini. Ya. Coba kuat. Kalau bilang orang suka takutan, sudah dari dulu kita mati pasti ya. Pasti sudah jaga 20 sudah enggak ada. Tuh saudara lihat lupa pasti. Siapa kok orang gembala dulu? Siapa? So mati kok dia. Soalnya DP hambak baca cerita mati. Jadi ya akhirnya ya dia mati katu. Saudara kan DP saksi itu? Di sini bicara mati terus. Tiap ibadah baca cerita mati. Belum lagi kalau kita baca cerita dengan orang-orang. Jadi sepanjang, karena ini yang saya ingatkan terus. Bagaimana kalau sekarang kita mati? Tuh, kau mau biarkan ibadah itu tanpa perkenanan Tuhan? Kalau saudara ini mau hadirat Tuhan ya saudara. Kalau kita ya justru sangat mengerikan. Kalau hadirat banyak pada hadirat Tuhan. Saya sering saudara jadi tenang, kenapa? Karena di dalam kamar rasa hadirat Tuhan. Jadi waktu di sini menyanyikannya rasa hadirat Tuhan, kita pikir-pikir kaget orang yang dipersoalan, bukan kita. Kenapa? Karena saya baru nikmati hadirat Tuhan. Ya? Itu saudara. Bagi saya hadirat Tuhan itu adalah tanda perkenanannya. Tuhan selalu ada. Itu? Jangankan di sini lokasi prostitusi, Tuhan ada. Dia tahu wanita Samaria itu solima DP suami, ya, dan suami yang keenam bukan suaminya.
Semua orang punya, dia nyandak aja saya pulang. Coba. Dia tahu. Yesus tahu. Perempuan itu mau batimba. Dia tunggu di situ. Bayangkan Yesus. Dia berkhotbah tentang Allah mencari penyembah yang benar. Saudara bayangkan ya. Yang Tuhan cari. Coba. Saudara waktu cari sesuatu. Berarti sesuatu itu. Siapa saudara cari? Karena orang anggap ini. Tuh. Oh mesti 10 dia tanda seru. Penting. Tuh itu cari. Anak hilang cari. HP hilang, udah cari. Siapa bilang anak mau cari? Doi cari. Kenapa orang cari? Karena orang rasa itu penting. Sekarang bayangkan Tuhan yang cari. Dicari Tuhan. Berarti penting bagi dia. So itu dia cari, Yohanes 4. Tuhan cari. Saudara ini mau cari? Hah? Padahal sekali lagi, ini peristiwa ini di sini nih tahu nih 100.000 kali toh. Toh. Ini kalau khotbah tak sambung di sini. Tak sambung di sini. Coba baca sama-sama. 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mana itu dia cari, Dek? Bapa mencari. Bapa mencari itu ayat-ayat awal. Bapa mencari penyembah-penyembah benar. Jadi waktu saudara menjadi penyembah benar, kau yang dicari Tuhan. Toh? Saudara Pesuka dicari siapa? KPK. Coba cari deh. Coba sampai saudara apa bilang ya. Itu Yohanes 4 saudara. Jangan cari tempat lain, ada di Yohanes 4. Bayangkan, Tuhan cari. Orang lain jadilah seseorang yang dicari Tuhan. Saudara mau suka dicari polisi? Dicari juri, dicari manusia. Kenapa kau tidak mau menjadi seseorang yang dicari Tuhan? Belum dapat. Ada saudara. Ayah saudara tahu ya, betapa ini Tuhan PHT. Lihat bahasa Inggrisnya.
ayat 23. But the hour comes and now is. Bayangkan saudara, waktu itu saja Yesus bilang sudah tiba saatnya. Sudah tiba saatnya. Jadi jangan nanti mau tunggu di sorga. Di dunia ini dia cari. Saatnya sudah tiba. No? When the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship Him. No? Nah, ini kalau saudara lihat di kamus, ini artinya cari. Tuh, Bapa mencari penyembah yang benar. Penyembah yang benar, dia nyendak cari penyembahan. Dia cari penyembah. Yang sampai salah saudara, semoga saudara mengerti ini. Yang Bapak cari itu penyembah. Penyembah memang dibuktikan dengan orang itu pasti suka menyembah. Tapi kalau saudara cuma mempersembahkan penyembahan, saya bukan pemain catur, tapi boleh bermain catur. Artinya saya bukan pecatur. Kenapa? Cuma tahu. Sana yang bertanding catur, yang dia pekambak hari-hari main catur, dia boleh disebut pecatur. Pebulu tangkis. Berarti dia apa? Dia pekerja apa? Bermain bulu tangkis. Masa pebulu tangkis dia pehambak hari-hari baking ikan woku. Dia berarti tukang masak. Petinju, ya dia pekerja bertinju. Itu tuh. Kalau ini penyembah berarti sebenarnya apa? Apa yang dia sukai kalau penyembah? Dia paling suka menyembah. No, menyembah itu gimana? Haleluya, haleluya. Begitu tuh menyembah. Itu salah satu. Tapi kalau saudara cuma bisa haleluya, haleluya, toh? Tapi kalau so baking lain saudara so halelupa, toh? Dia so lupa kalau ini penyembah. Setelah dia ada di situasi yang lain, dia so lupa kalau dia seharusnya ada di situ sebagai penyembah yang benar. Waktu saudara pegang HP-mu, ingatkan dirimu, kau pegang HP sebagai penyembah yang benar. Jangan penyembah yang benar cuma kalau ibadah. Tapi kalau sehari-hari, bayangkan, saudara penyembahan 10 menit, setengah jam, 1 jam, biarlah 2 jam. Kong abis itu, angko so lupa. Ini torang pestatus. Ini harusnya, karena ini yang Bapak cari, ini identitas kita. Jadi identitasmu, kita kerja di perusahaan, kita karyawan perusahaan. Itu bukan identitasmu. Bukan. Kita tukang masak, itu bukan identitasmu. Orang adalah penyembah yang benar, yang jadi tukang memasak, yang kerja di kantor, toh. Tapi identitas kita,
waktu kita bertobat jadi miliknya, identitas kita berubah. Orang adalah penyembah yang benar. Yang kan. Jadi yang salah ini kalau satu begini. Penyembah yang harus penyembah yang benar. Nah, kalau penyembah yang benar, ada penyembah yang benar tentu ada penyembah yang tidak benar. Kalau siapa tuh penyembah yang tidak benar? Yaitu kalau di gereja dia menyembah. Kalau lagi ibadah dia menyembah. Tapi habis itu dia selalu lupa kalau dia ini penyembah yang benar. Itu tuh penyembah yang tidak benar. Hidupmu sesuai dengan kebenaran, itu penyembah yang benar. Bukan nanti saudara menyanyi lagu penyembahan baru DP nama, jadi saudara jadi penyembah. Itu akan mengalir di hatimu. Ya. Tapi sehari-hari saudara akan taat kepada Tuhan. Itu tuh DP nama penyembah yang benar. Menghidupi kebenaran firman dalam dirimu. Tuh, jadi pelaku firman. Itu tuh penyembah yang benar. Iya kan? Orang masih hidup di bumi. Tapi kita dituntut hidup dalam roh. Ya kan? Bapa mencari penyembah yang benar. Siapa penyembah yang benar? Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Aduh. Ya kan? Menyembah mesti dalam roh dan kebenaran. Lalu orang sana ngeroh. Bagaimana sih? Jangan baking. Ini boleh baking. Tuh, sama dengan itu tadi tuh orang. Mau baking bagaimana? Itu tadi kan tidak bisa dikuasai. Lidah dikuasai oleh Tuhan. Coba. Dikuasai. Jangan baking. Itu orang dia mesti bikin di muka pengen aja. Ini jangan paksa. Akhirnya setan semua pakai justru angko. Tapi kalau memang Tuhan mau bekerja karena hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Nah itu kan yang tidak baking. Justru kalau baking saudara kan kesulitan sendiri. Satu, so susah lah dia mau cari, dia mau baking soalnya. Kedua, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa engkau baking? Tuh. Cuma mau baking supaya orang terkesan. Ya ampun, enggak usah. Saya sampai bilang kepada saudara sampai mati enggak usah bahasa roh, enggak apa-apa. Daripada karang tuh bahasa roh. Iya saudara. Jangan mengarang. Sekali lagi, saya yang bilang seperti ini bukan tidak mengalami. Tidak pernah ada satu kali bahasa roh yang kita ulang iko kita mau. Oh sekarang bahasa roh. Sekarang haleluya. Nggak ada. Jadi kalau sampai bahasa roh itu keluar, sampai kita mesti bikin kecil itu suara. Khususnya kalau saya berdoa kepada orang yang dia mungkin ingin tahu apa ini bahasa roh. Tuh beberapa hari lalu saya mendoakan seseorang. Aduh bayangkan saudara, hadirat Tuhan turun dan saya pikir orang ingin tahu bahasa roh. Bayangkan saudara itu beberapa kali datang nggak bisa. Jadi kita kecil terpaksa dapat dengar penyandang suara karena kita sudah kecil.
Air mata so ciri dan puji Tuhan saudara. Yang didoakan kita dengar, so menangis. Oh haleluya. Kalau ibu-ibu yang menangis sudah dasar cengeng. Ini bapak-bapak menangis. Oh haleluya. Tapi pikir Tuhan, beda waktu Roh Kudus bekerja. Sekali lagi bukan kita ada backing. Saya justru bahkan tidak pernah menyangka. Ini menyanyi nyanda. Hah? Dia masuk pada orang perumah? Oke, sini. Oke, pas itu ibu udah sakit. Oke, mari kita langsung berdoa. Langsung berdoa, ya. Saya cuma tumpang tangan di ibu, ya, tuh ibu yang sakit itu, ya. Kemudian saya nyanda tumpang tangan pas apapun, tapi si bapak berdiri juga di situ. Tuh orang memang dalam posisi berdiri. Nyanda lama tuh doa, saudara. Nyanda lama. Oh. Dan ya aduh, saya sampai, nah ini begini nih. Sorga turun. Sorga menyatakan kehadirannya. Aku coba. Terus saya enggak pernah sangka jadi bawa tisunya enggak. Terpaksa kita bingung lap dan tangan. Hah? Bukan bawa bawang kong gosok di mata. Supaya menangis. Supaya dong kira kita sungguh-sungguh. Tuh. Dan Tuhan benci kepadamu. Kenapa? Karena engkau baking. Biarkan dia sungguh-sungguh menemukan hati yang menyembah itu di hatimu. Waktu engkau tulus saudara. Saya bilang akangnya enggak usah baking. Oh. Kan kita nggak mau bilang nama, mau kasih contoh ya. Ibu sana dang di belakang, dia bilang aduh pendeta, toh kita sampai somalo, kayak apa? Kita sadar kita kutip so mengada dinding. Kita bilang nyanda apa-apa. Tuhan melihat hatimu. Artinya ibu nyanda baking. Iya pendeta duke kita kan so tutup mata. Jadi sampai miring-miring. Nyanda apa-apa. Daripada engkau baking, torampe hati yang miring. Kalau torampe tubuh miring. Karena torampe hati lurus kepada Tuhan. Itu tuh Tuhan dah cari. Sekali lagi ya saudara, salah sendiri kalau sampai sekarang ya, saudara yang ada dia cuma pastiu, di ibadah pastiu, dengar khotbah pastiu, coba. Padahal di tempat lain itu saya pernah dengar beberapa tahun lalu, pernah benarnya. Ada ibu-ibu muda yang juga dekat dengan saya. Dia bilang, aduh kak, waktu tuh orang kira menyembah. Kung ada satu kata kira, tuh orang selama penyembahan belum pernah kak ada kejadian seperti itu. Maksudnya apa? Tuh orang waktu hadirat Tuhan, luar biasa. Kung tiba-tiba ada satu ibu kalau tidak salah ya. Dalam doa itu. Kemudian kak, aduh dia basaro. Kaki dia begini, bejana. Udah, itu sampai habis. Dan dorang semua gila saudara ada dengar itu. Tuh, saudara rasa dan ini luar biasa. Coba saudara lihat. Orang di sini apa? Harusnya yang terjadi di sini berarti mahal harganya. Yang di tempat lain tidak kejadian. Mengapa kau meremehkan Tuhan? Jadi lagi saya pikir, kalau mau tanya kita punya apanya tidak ada apa-apa. Mungkin yang kita punya cuma satu. Kita mau sungguh-sungguh patungan itu. Begitu saja saudara. Ada saatnya saya juga tergoda untuk lelah.
Lebih sesuai waktu kita lihat yang mau dipimpin semuanya ndak semangat. Lain kali datang tergoda di hati, ndak usah lama-lama. Bukan cuma saudara, yang kita yang tergoda. Toh, mau lama lepas orang yang dimau. Toh, sama dengan Rehat Bongke bilang, toh, saya pernah cerita ke saudara ya. Waktu dia mengajak itu jemaat, waktu dia KKR itu dia bilang, ya, dia mau mengajak mereka menyembah. Dia bilang dia sangat terasa hadirat Tuhan. Tiba-tiba dia rasa di hati bilang begini, Rehat, ya, jangan paksa mereka menyembah. Kenapa? Kau memang berenang karena air tempat engkau berdiri itu bisa untuk berenang. Itu maksudnya air hadirat Tuhan ya. Sementara jemaat yang kau mau ajak, mereka itu airnya cuma semata kaki. Kalau orang mau batobo bagaimana? Kalau air cuma semata kaki. Mau batobo bagaimana? Batobo di PC. Jadi kalau dorang yang tidak batobo, angko so batobo, dorang justru so pastiu. Itu saudara, itu kadangkala saya sampai berpikir, sudah ibadah kali ini nggak usah lama-lama. Ya, karena jadi ya saudara, kalau mau baking cepat ini ibadah nggak usah tidur aja semua. Tuh, kalau semua bahwa kok cari jo posisi tidur, tuh supaya secepat habis. Nanti kalau orang semua buka mata begini, dia pikirnya orang semangat. Oh, jadi orang tidur jo. Tuh, nanti sebentar waktu mau dapat berkat dia begini. Oh Tuhan, berkatilah kami. Saudara mesti tahu berkat itu cuma turun kepada penyembah yang benar. Yang menyembah dia dalam roh dan wadah. Jadi walau saudara saya ucapkan berkat, berkat tidak turun atasmu. Bagaimana? Kan syarat berkat dan kutuk ada syaratnya. Orang yang hidup sesuai kebenaran, berkat itu diucapkan padamu atau tidak, kau sudah berada di bawah berkat. Tapi waktu kau lebih suka tidak taat kepada Tuhan, kau bukan penyembah yang benar. Maka walau 1 juta orang berdoa memberkati saudara dan kau tetap di bawah kutuk. Kutuk sudah dipatahkan. Kutuk dipatahkan, kamu tinggalkan dosa. Kutuk dipatahkan, kamu bertobat dan hidup dalam pertobatan. Bukan bertobat 20 tahun lalu. Kok sekarang dah? So pernah bertobat. So bilang akang Simon tukang sihir. Baru saja bertobat. Tuh, iko-iko pada orang. Petrus, Filipus. Lalu waktu hatinya tidak beres, Simon Petrus bilang apa? Bertobatlah. So baptis masa bermusuh bertobat? Bertobat itu api yang harus diperiksa. Nyalanya setiap saat. Waktu saudara tergoda terhadap dosa, harusnya periksa. Berarti lagi bermasalah pertobatanmu. Api pertobatanmu padam. Yang kenapa ini tuh? Ini Simon ini, dia bukan tukang sihir lagi, dia mantan tukang sihir. Sudah percaya, bertobat, dibaptis air. Kong salah berpikir. Dia berpikir dia boleh sulit ini ya. Jangan biarkan saudara persembahan kan Tuhan tuntut dari orang. Berarti waktu saudara taati persembahan, saudara disebut orang yang sedang taat, penyembah yang benar. Tapi waktu hatimu tidak taat, tidak mau taat, saudara boleh kasih doi. Dan persembahanmu disebut persembahan dari ketidaktaatan. Contohnya siapa? Contohnya Raja Saul.
Raja yang kemudian ditolak Tuhan. Apa dia yang tidak kasih persembahan? Dia kasih persembahan. Tapi persembahan dari mana? Dari ketidaktaatan. Tuhan bilang tumpas semua. Dia pikir mau kasih persembahan Pak Tuhan. Bukan cuma satu, banyak. Dan justru gara-gara itu kan Tuhan bilang Saul ditolak menjadi raja. 1 Samuel 15 kayaknya dek. Ayat 22. Lihat. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Saudara, jangan ganti angkope ketaatan deng doi. Jadi kita tidak usah sungguh-sungguh dari kita mau kasih doi. Kita tidur jo kalau khotbah. Karena udah tapi persembahan kok besar. Akhirnya apa? Kau menjadi penyembah yang tidak benar. Penyembah yang bukan cuma tidak dicari Tuhan, penyembah yang dikutuk Tuhan. Cuma satu, berkenan dan tidak berkenan. Tidak selalu waktu Tuhan tidak berkenan. Waktu Tuhan tolak, saudara langsung kehilangan profesi. Tahu dari mana? Ini Saul. Sudah ditolak dia sebagai raja. Saul masih raja enggak? Masih raja. Daud sudah diurapi sebagai raja pengganti. Tapi Daud belum jadi raja. Sudah diurapi sebagai raja pengganti. Tapi Daud belum jadi raja. Saul sudah ditolak dan Saul tetap menjadi raja. Saul berjuang, berusaha untuk membunuh Daud. Dia so iri hati dan dia masih raja. Coba. Jadi hanya karena kelihatannya kau belum dihukum. Hah? Orang kok lain kali berpikir begitu. Itu dihukum kalau orang cilaka. Kalau habis doi. Kalau orang sakit. Baru orang dihukum. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sama-sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bukan berarti Tuhan bilang ya enggak usah kasih persembahan. Bayangkan kepada saudara sampai disiapkan amplop supaya di sini nyanda ada yang pakai alasan. Kenapa nyanda ibadah? Nyanda ada doi persembahan alasan. Toh di sini sana. Toh ada amplop. Saudara, hampir setiap kali kami menghitung persembahan tetap ada 1 atau 2. Lain kali 3. Amplop kosong. Saya bersyukur karena saudara akhirnya dengar anjuran dari depan. Di sini jangan sampai saudara batal masuk gereja karena tidak ada persembahan. Sana ada amplop, isi di situ angkope hati, tanda ketaatan. Saya sering bilang lebih baik amplop kosong mar ada hati di situ daripada banyak DP isi mar DP hatinya enggak ada. Saya dengar ada kayaknya orang mabuk dia. Maksudnya kalau mau lihat model kayaknya dia pemabuk. Ya. Tiba-tiba muncul postingannya. Kok kita dengar dia bilang begini. Dia bilang ngoni. Bagaimana ya? Kalau mau minum, kalau mau mabuk 100.000. Ngoni tukar 550. Mar kalau mau masuk gereja 10.000 ngoni tukar 55.000. Itu Bang Mabo yang bilang saudara, bukan pendeta.
Ya, lain ini Bang Mabo ini. Kalau mau mabo kata 100.000 tukar 550. Mar kalau pergi gereja 10.000 dia tukar 55.000. Kalau dia pilih yang paling busuk. Coba saudara bayangkan ya. Ini mewakili hatimu kepada Tuhan. Coba. Saudara pakai baju saudara strik. Kayak apa nyak strik anggo persembahkan. Saya saudara tahu. Ini kan for Tuhan. Coba. Dapat lihat saudara kasih pak kita. Coba. Pastikan di hatimu kau memberi kepada Yesus. Karena Alkitab memberitahu dia di depan peti persembahan. Kalau nyata betul. Kong apa peristiwa itu mesti tulis? Coba. Yesus berdiri di depan peti persembahan. Coba kalau yang pilih situ. Tiap kali saudara kasih, bayangkan sampai ada gereja-gereja tertentu, DP kotak persembahan dari kaca. Orang kan hilang selak, mau kasih 2.000 nanti dapat lihat. Jadi bikin dari kaca supaya orang hilang selak. Saudara, sana supaya saudara justru nyanda hilang selak. Tuh amplop sana supaya saudara nyanda hilang selak. Bukan supaya saudara hilang selak. Saudara, semoga saudara menemukan ketulusan hati Tuhan lewat kebijakan yang orang pilih. Itu. Apakah Tuhan lebih disenangkan dengan korban persembahan? Lebih daripada ketaatanmu? Bayangkan orang, ya. Itu tempo apa itu? So lama ya. Gereja-gereja dibantu. Kalau tidak salah satu gereja 3M. Belum habis tahun itu penyumbang donaturnya ditangkap. Karena ternyata dia pelaku korupsi. Pantas kutek dia 3M. Gereja langsung panggil dia suruh khotbah. Baru udah persembahan 3M. Mau cari di mana? Ya, pendeta langsung parkir. Tuh, 3M langsung tampil. Dia mulai berkhotbah. Tuh, baik dia yang ada khotbah tentang trik korupsi tanpa diketahui. Doa puasa supaya KPK dibutakan. Tidak dapat orang salah. Itu salah satu cara untuk membutakan mata KPK apa? Bangun gereja. Kasih Pak Pendeta, backing pastori. Apa le? Backing rumah yatim piatu. Oh saudara, aduh ada aja orang. Oh Tuhan bayangkan. Ya, orang langsung kabur tuh mata. Ya aduh bayangkan. Dia donatur hebat. KKR backing dia yang dihadirkan. Engkau tahu koruptor kelas kakap. Dan sekali lagi, saya tidak mau dibutakan oleh apapun. Oh Tuhan tolong Pak kita. Iya. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan. Itu ya. Jadi kalau ini suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Backing, taati itu. Saudara tahu apa? Kita harus jadi penyembah yang benar. Yang bukan cuma tahu menyanyi. Orang penyembah yang benar. Yang mencintai firman-Nya. Dengan cara bukan cuma baca. Backing yang kau baca. Filipi 1 ayat 27. Coba 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu tuh berjuang. Tuh. Saudara berjuang for doi, berjuang for anak, berjuang for suami, suami berjuang for istri dan anak, berjuang untuk rumah tangga. Apa leh? Berjuang untuk iman? Iman kan yang tidak usah diperjuangkan. Toh, semua kok gratis kasih karunia. Ini yang tadi mau baca, Yohanes 3 dek. Yohanes 3 ayat 17. Coba ayat 17. Ya, sebelum lupa. No? Saudara pikirkan tadi bicara tentang hukuman toh? Tuh tadi itu sampai hilang tuh ayat. Lihat. Saudara tahu ayat 16 toh? Soalnya enggak usah baca semua so tahu. Saudara lihat ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa tidak percaya, coba baca. Ia telah berada di bawah hukuman. Apa? Siapa yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Marah sudah diberkati, di bawah hukuman berarti di bawah kutuk. Semua pendeta berdiri kong tumpang tangan Pak itu donatur. Padahal dia mempersembahkan dananya dari ketidaktaatan. Berarti tanpa iman, di luar iman. Karena kalau dia beriman, dia memberi dalam ketaatan. Artinya dia sedang memberi dalam hukuman. Jangan biarkan, jangan pernah saudara berpikir bahwa pemberianmu akan membatalkan hukuman. Aduh. Itu yang tadi tuh Simon mantan tukang sihir tadi, dia mau kasih doi. Petrus bilang apa? Binasalah kau dengan uangmu. Petrus bilang, oh iya. Karena sebenarnya ngana mau dihukum, karena ngana so kasih doi, so batal hukuman. Ini gereja sesat ini nama kalau begitu saudara. Gereja yang benar apa tadi? Binasalah kau dengan uangmu. Pendeta bisa kau bayar. Tapi berkat yang sungguh turun dari sorga, nggak bisa saudara sogo. Sampai saudara sungguh menjadi penyembah yang benar. Apa tuh penyembah yang benar? Yang taati firman-Nya. Mengapa kau bisa taati firman-Nya? Karena firman yang kau dengar dengan sungguh-sungguh menimbulkan iman. Dengan iman yang benar itu kau taati firman-Nya. Maka sedangkan orang kutuk pas saudara, kutuk itu jadi berkat. Itu baru tuh kutuk jadi berkat. Saudara dikutuk karena melakukan dosa, kok kutuk mana tuh mau jadi berkat? Justru berkat jadi kutuk. Gimana lagi? Ini kan coba lihat ini. Ini firman Tuhan saudara. Semua ada bukti ayatnya, bukan tidak ada. Kalau kau tidak percaya, kau sudah berada di bawah hukuman. Oh, orang ngomong percaya dalam nama anak tunggal Allah. Loh, percaya itu artinya apa? Meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan hidup lama, itu tuh percaya. Percaya bukan, oh aku percaya. Aku percaya. Gimana sih? Percaya cuma di mulut. Setelah firman Tuhan saudara sudah diberitahu, ini mau hidupi firman Tuhan itu. Artinya kau tidak percaya.
Titus, Titus 1 ya? Mana itu? Titus 1, mana itu? Dengan perbuatannya dia menyangkali. Mana itu? Iya, Titus 1 ayat 15, coba lihat. Ayat 16, oke. Coba lihat dari ayat 15, supaya sudah tahu siapa mereka itu. Siapa? Bagi orang suci semuanya suci. Maksudnya orang suci menyukai hal-hal yang suci. Bagi orang najis dan orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Tidak ada. Jadi sampai saudara berpikir saudara sedang melakukan hal yang suci, itu tidak lagi suci. Waktu kau lakukan di luar iman, di luar ketaatan, maka semua jadi najis. Bayangkan sampai Yesus bilang apa? Percuma kamu beribadah. Tidak ada guna. Padahal ibadah itu mendatangkan berkat. Waktu ibadahmu di luar iman, itu bukan ibadah, itu najis. Sampai saya pasal 1 dia bilang apa? Siapa yang suruh kamu datang mengotori pelataran rumahku? Tuhan suruh dan dia haruskan orang beribadah. Tapi waktu ibadahmu tidak benar. Hatimu kau tidak pernah tundukkan di hadapan Allah. Loh, berarti kan saudara tidak sedang mencari Tuhan. Kau tidak menyukai Tuhan. Dan akhirnya ibadahmu bukan ibadah. Itu najis. Bayangkan saudara. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Mengerjakan banyak mujizat demi namamu? Undur kau pembuat kejahatan. Coba. Semua jadi najis. Udah masa kau menyanyi memuji Tuhan kau najis? Karena kamu yang menyanyi makanya jadi najis. Mengerti enggak? Bukan karena dia suara fals. Suara falsnya tidak akan terpilih jadi pemimpin pujian. Tapi suaramu didengar dan dinikmati oleh raja segala raja. Karena dia yang kasih itu suara fals Pak Angko. Supaya tidak usah jadi penyanyi. Tuh. Jadi orang yang takut akan Tuhan Jo. Apa? Di gereja engkau tak pakai. Nyak tak pilih menyanyi. Karena ya ini keyboard di C dia menyanyi di Z. Nyak ada pokoknya di sana. Bagaimana? Udah lah. Mau aju lah kita minta mau aju bagaimana. Bingung. Coba kok saudara. Coba, masa bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kong ini pembuat perbuatan kejahatan. Coba saudara jelaskan. Ini kenapa saudara? Karena dilakukan so di luar pertobatan. Pertobatan so lama ditinggalkan. Yang ada pada dia kurang karunia. Berapa banyak orang yang terus saja menjalankan karunianya. Padahal dia selama ditolak Tuhan. Cuma Tuhan masih kasih biar dia pakai. Dia bikin mujizat. Padahal bukan lagi karena Tuhan berkenan kepadanya. Mengapa saya begitu takut? Saudara. Iyo. Makanya cuma ada mau bilang Pak Saudara. Dan kita lihat berdua mati-matian Tuhan. Jangan biarkan kita ini berpikir aku berkenan padahalnya Anda. Itu kan berulang kali saya bilang ke saudara. Itu doa saya saudara. Tuhan kalau ada salah, jangan sampai kita nih tahu kita salah. Kasih yang sayang akang pak kita Tuhan. Jadi kalau sampai Tuhan bilang Rona sayang, siapa suruh yang angkunya tidak mau baking Tuhan. Memang jadi dia no panggil sayang. Ya. Hanya itu tuh kemarin saudara.
Kita dalam hati begini, bayangkan. Pribadi yang bilang sayang pak kita, kong kita nih mau dengar lebih kata-kata. Tiba-tiba begini, bayangkan. Ini pribadi yang bilang Rona sayang. Nah padang dia sementara bicara, iko ciri air mata. Oh Tuhan, tolong aku terjaga dalam hadirat Tuhan. Ya tidak ada kebanggaan yang lain. Selain kalau dilayakkan menjadi kekasihnya. Menjadi orang yang dicari Tuhan. Orang lain yang tidak cari pat orang. Yang tidak apa-apa. Asal Tuhan cari pak kita. Orang lain nih mau bangko. Dia dong rasa muntah. Asal jangan sampai Tuhan yang rasa muntah lihat bangko. Semua orang suka. Karena dia banyak doi. Karena dia kaya raya. Tapi di hadapan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kau tidak bertobat. Aku akan memuntahkan engkau. Bayangkan saudara. Wahyu 3 tuh. Orang lihat orang rasa muntah. Iyo. Nggak apa-apa ngoni muntah jo. Tuh. Daripada kata sakit puru. Muntah jo. Marjang sampai. Tuhan yang lihat dan dia rasa muntah. Aku cuma orang lain yang rasa muntah. Kaja biar orang muntah. Tuh, nggak usah datang-datang. Marjang sampai Tuhan yang memuntahkan kau dari mulutnya. Ya, nggak mungkin kalau kau jadi muntahnya Tuhan, lalu kau akan diterima di sorga. Dengar baik-baik, ya. Karena anjing tidak menjilat muntahnya. Ya. Tuhan bukan anjing. Anjing menjilat muntahnya. Tuhan menciptakan anjing supaya saudara tahu. Oh, begitu tuh anjing. Hari Jumat dibahas kepada saudara ya. Yang tidak menyukai kekudusan kau anjing. Yang bilang Yesus. Ya, yang tidak menyukai kebenaran Allah, kau babi. Tuh, yang menginjak-injak mutiara. Dan kemudian justru berbalik dan menyerang. Gembala dia serang. Ini kok gara-gara ses. Siapa kau masuk gereja dan orang. Baru khotbah lama sekali. Tuh, untung om haleluya. Jadi saudara ini mau bilang haleluya, enggak apa-apa. Tahu saudara, taruh itu di hati. Jadi sekali lagi saudara, kita tidak peduli dengan teknik public speaking. Sabantar begini kok habis itu begitu kong bapelang, kong bakuat yang tidak ada. Waktu itu diucapkan dari hati, tiba-tiba soalnya tidak dapat tahan. Air mata ciri. Kan? Dapat lihat kan saudara tuh orang ini baking-baking dan menangis. Justru tadi kita mau berusaha jangan menangis. Beda ya. Itu. Saudara mau lihat itu yang tulus cuma lain kali orang bisa ukur orang itu tulus atau tidak dari situ. Dia mengucapkan dengan air mata merdapalia. Ini dia dah paksa DP air mata. Air mata buaya. Buaya darat. Aduh bagaimana itu ses? Begitu no. Masa angkonin tahu begitu. No? Perempuan gampang menangis. Perempuan le tahu ada tuh. Apa? Air mata apa kata? Duyung, air mata apa? Air mata duyung. Putri duyung. Ya, coba kok. Di hadapan Tuhan biarkan air matamu menetes. Karena aku penyembah yang benar. Oh Tuhan, Tuhan dah cari pak kita. Oh Tuhan, biarlah waktu engkau cari, engkau menemukan. Aku ada di sini Tuhan. Kita nyandak rindu jadi apa-apa. Aku cuma mau jadi penyembah
yang kau cari.